Selamat pagi Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ria Astria. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengabdian yang saya lakukan di Kabupaten Bangli dengan judul pelatihan dan pendampingan perhitungan pajak final bagi peternak ayam di Kabupaten Bangli. Oke, adapun yang melatar belakangi saya mengambil pengabdian ini adalah ketika melihat fenomena shortfall pajak yang selalu terjadi bahkan sebelum terjadi virus corona di tahun 2019. Pada tahun 2018 itu menyatakan bahwa tax ratio yang sangat kecil ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan, terutama 2 tahun terakhir corona, itu adalah indikatornya adalah tax buoyancy yang sangat kecil, itu mendekati di bawah 1%. Nah, di semester 1 tahun 2021 pun itu menunjukkan hasil 0,69% tax buoyancy Indonesia. Berarti itu adalah penurunan realitas penerimaan pajak terhadap laju PDB. Ya, nah kemudian menurut Hamzah dan Agustin tahun 2019, UMKM itu adalah roda penggerak ekonomi ya, jadi wajar itu terjadi karena kita melihat komposisi atau populasi UMKM yang terus meningkat dan itu menyumbangkan 60% dari PDB di Indonesia. Jadi ini adalah sasaran yang baik untuk memperluas pajak, jadi pemungutan pajak ya. Namun hal yang menjadi ketidaksadaran dan kepatuhan wajib pajak itu adalah keterbatasan pengetahuan wajib pajak. Jadi karena keterbatasan pengetahuan wajib pajak tersebut akan menyebabkan kesadaran kepatuhan wajib pajak juga akan menurun. Nah, jika kita melihat yang saya sebutkan tadi yaitu UMKM menyumbang terbesar PDB Indonesia, jadi itu akan menjadi sasaran yang baik untuk memperluas tingkat pungutan pajak di Indonesia. Nah, kalau kita melihat eksistensi PDB UMKM di masa corona itu, salah satu sektor yang masih tetap eksis yaitu adalah eksistensi agrobisnis. Eksistensi agrobisnis ini terutama di Pulau Bali ya, untuk di Pulau Bali agrobisnis itu untuk ayam dan petelur itu memang digunakan untuk komoditas konsumsi dan juga komoditas dalam hal kegiatan keagamaan untuk telur dan ayam. Nah, itu menjadi indikasi bahwa pelaku UMKM itu akan terus giat memberikan pendapatan. Nah, itu juga harus diikuti dengan kewajibannya dalam pemenuhan pajak final, pajak penghasilan, dalam hal pajak penghasilan. Nah, setelah dilakukan prasurvei di lapangan itu pada tanggal 19 Mei 2022, ternyata peternak belum memiliki kesadaran untuk melaksanakan pembayaran dan pelaporan perpajakan secara rutin. Hal itu diketahui dari sesi tanya jawab atau sesi wawancara yang kita lakukan dengan para peternak yang ada di sana. Nah, menurut Sabila dan Nadia Salfurkon, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, hal ini yang mendasari pengabdi untuk melakukan pengabdian dengan cara memberikan pelatihan dan pendampingan untuk perhitungan pajak final untuk para peternak di Kabupaten Bangli. Nah, jadi perumusan masalah dalam pengabdian ini adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan terhadap penghasilan atas peternak ayam di Kabupaten Bangli, dan bagaimana upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menyetor melaporkan SPT pajak melalui aplikasi online pajak. Selanjutnya, manfaat kegiatan. Jadi bagi para peternak ayam agar bisa meningkatkan pemahaman tentang tata cara perpajakan bagi UMKM, khususnya para peternak ayam di Kabupaten Bangli, kemudian bagi pelaku UMKM juga, khususnya para peternak ayam di Kabupaten Bangli agar bisa menghitung besaran pajak penghasilan dan cara pelaporannya melalui aplikasi pembayaran dan pelaporan pajak. Halayak sasaran. Jadi kegiatan PKM ini akan melibatkan para peternak plasma ayam pedaging di Kabupaten Bangli yang tergabung dalam perusahaan inti yaitu PT Mitra Sinar Jaya. Jumlah peserta dalam kegiatan ini adalah 20 orang yang merupakan perwakilan dari masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli. Adapun target dan ngeluaran dari kegiatan ini adalah yang pertama, dengan target meningkatkan pemahaman mengenai perhitungan pajak PPh final UMKM yang terhutang,
Kemudian indikator keberhasilannya adalah para peternak memiliki wawasan mengenai cara perhitungan pajak PPh final UMKM yang terhutang. Kemudian yang target yang kedua yaitu mampu mengisi SPT pajak PPh final UMKM. Indikator keberhasilannya adalah mampu membuat identitas melalui pajak melalui e-fin, kemudian mampu mengisi SPT melalui e-filing. Yang ketiga adalah mampu membuat kode billing pajak atau e-billing. Nah, selanjutnya metode pelaksanaan. Pertama-tama yang dilakukan adalah pendekatan, jadi penggalian masalah yang dihadapi oleh para peternak yang ada di Kabupaten Bangli. Setelah itu akan dilakukan pelaksanaan kegiatan dan pelatihan pada tanggal 15 dan 16 Juni 2022. Itu dengan pelatihan dan pendampingan edukasi tentang perpajakan, kemudian pelatihan perhitungan pajak penghasilan dan pengisian SPT. Kemudian evaluasi dan refleksi yang dilakukan adalah dengan membagikan kuesioner dan memberikan contoh soal yang nanti akan dikerjakan oleh para peternak atau peserta. Nah, hasil dan pembahasan. Pengabdian ini dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 15 sampai 16 Juni 2022. Kemudian antusias peserta cukup baik ya. Itu indikatornya adalah dengan rejoin di hari kedua 19 orang itu sekitar 95% dan skor post test itu sebanyak 80% yang di awalnya cuma 40% sih. Nah, hal itu sangat dimaklumi karena sebelumnya para peternak memang belum mengetahui tentang literasi perpajakan. Kemudian beberapa peserta sempat bertanya juga tentang perlakuan dan perpajakan mengenai masalah yang sering dialami ketika melakukan perhitungan perpajakan. Jadi hal ini bisa menunjukkan antusiasme dari para peserta dalam mengikuti kegiatan ini. Berikut adalah dokumentasi yang diabadikan dalam hal ini pada saat pengabdian berlangsung. Nah, kemudian di sini adalah ada jenis formulir SPT secara elektronik yang kami gunakan pada saat di hari kedua, yaitu itu adalah untuk tutorial pengisian SPT. Kemudian di sini ada soal juga yang kita bagikan dan coba untuk diselesaikan oleh para peserta. Nah, jadi di sini terdapat kesimpulan yang bisa saya berikan, yaitu antusias mitra dalam kegiatan yang dilakukan dapat diamati melalui proses kegiatan dan keseriusan mitra dalam mengikuti pelatihan dan pendampingan. Peningkatan nilai pretest dari 43% menjadi 89% pada post test dari mitra pun telah mengindikasikan kesuksesan kegiatan ini. Pada sesi penyampaian, kesan dan pesan disampaikan oleh mitra. Mitra menginginkan adanya pelatihan pengetahuan tentang perpajakan secara rutin dan bisa memahami lagi tentang pencatatan laporan keuangan agar kedepannya bisa mengikuti tata cara pembukuan dengan baik. Oke. Sekian presentasi dari saya. Berikut adalah saya share tentang video pada saat pelaksanaan kegiatan.